Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 1, saya Muhammad Imanuddin sebagai coach dan Ginanjar Widodo sebagai coachee ingin mempraktekkan praktek coaching dengan kasus banyak siswa di sekolah yang berkata kotor ya, atau berkata yang tidak pantas. Mari kita mulai. Assalamualaikum Pak Anjar. Waalaikumsalam Pak Iman. Pripun Pak? Ini Bagaimana? kok kelihatannya jenengan mukanya kok tidak seperti biasanya di tengah. Apakah yang ada di dalam pikiran panjenengan? Apakah begitu menyesakkan sekali ya Pak ini? Oh ini Pak, saya itu sedang memikirkan tadi kok di kelas saya itu ada siswa yang berkata tidak pantas Pak. Ketika saya mengajar itu sering terdengar lah, itu saya pikirkan Pak, itu karena menurut saya itu nanti mengganggu sekali kalau tidak diselesaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak baik di luar sekolah itu akan membuat nama sekolah menjadi buruk juga Pak. Itu yang saya pikirkan Pak. Oh gitu ya. Oh ya udah, duduk aja yuk, kita ngobrol sambil santai nih. Saya bawa 2 minuman ringan Pak Anjar. Kita duduk nggih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sambil kita ngobrol. Oh jadi seperti itu ya. Jadi banyak anak yang berkata yang tidak pantas Pak ya. Iya Pak. Nah sekarang kok begitu jenengan resah itu, kira-kira harapan Pak Anjar seperti apa Pak kalau melihat ya. tujuannya? Harapan saya itu kurang lebih ya, saya ingin anak-anak itu sopan Pak, di dalam kelas itu sopan. Karena dengan anak-anak sopan itu ya saya menjadikan saya dalam belajar itu merasa tenang, dan di luar pun nanti nama SD juga akan bagus karena terlihat bahwa siswa-siswanya berkatanya baik. Itu Pak tujuan saya. Bagus sekali itu Pak ya. Jadi nanti anak-anak lebih santun Pak ya dalam bertutur kata ya. Iya itu keinginan saya Pak. Nah kira-kira anak-anak itu sampai bisa berkata kotor itu dampak dari apa Pak ya, kira-kira Pak ya? Kalau saya rasa Pak ya, anak-anak itu kalau saya lihat itu sering menirukan gaya-gaya anak-anak atau kegiatan di YouTube itu Pak. Jadi ada kata-kata dari video-video YouTube mereka tiru, dan mereka kemungkinan tidak tahu artinya, sehingga mereka hanya menirukan karena itu dianggap keren saja Pak. Nah itu yang menjadi masalah mungkin apa Pak ya? Oh iya. Berarti banyak anak-anak yang hanya sekedar meniru Pak ya? Iya tanpa Pak, karena mengetahui baik dan buruknya ya? Iya, karena saya rasa kok sekarang itu kan anak-anak tontonannya cenderung ke YouTube Pak ya, daripada ke televisi ya, yang di dalam dimana YouTube itu kan menurut saya tidak ada sensornya Pak. Jadi ketika ada hal yang mereka lihat dan menarik tapi itu negatif, nah itu bahayanya Pak. Itu nanti kemungkinan kok ditiru anak, tapi anak itu pun mungkin belum tahu maksud kata-kata yang diutarakan Pak. Nah itu mungkin dari pemikiran saya itu seperti itu Pak. Oh iya, betul sekali Pak, benar Pak, pengaruh HP itu luar biasa karena banyak yang tidak tersensor nih, apalagi kata-kata seperti itu. Bisa juga selain dari YouTube ya dari pergaulan mereka Pak ya, kemungkinan ya. Oh iya Pak, mungkin apa dari cara mereka berteman Pak nggih. Karena saya lihat kok anak-anak yang berkata kotor itu kok katakanlah kok temannya itu bukan seusianya Pak, tapi levelnya di atas. Mungkin apa mereka diajari kata-kata seperti itu ya? Berarti yang pertama itu bisa dari YouTube, kemudian bisa dari pergaulan Pak ya. Memang kita harus bisa mengarahkan mereka. Terus Pak Ginanjar tentunya pasti punya ke depan itu punya rencana ini untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan
apa, kata-kata yang diucapkan anak-anak ini agar lebih santun. Kira-kira ke depan Pak Ginanjar akan melakukan apa ini kira-kira? Kalau saya sih mungkin ya, pertama kali mungkin saya akan berbicara kepada anak itu, nanti saya gali lagi apa alasan utama kok mengikuti kata-kata itu dipakai atau diucapkan pada keseharian, Pak. Dan jika itu mungkin nanti tidak berdampak bagus, ya nanti saya coba untuk memanggil orang tuanya ke sekolah. Saya tanyakan bagaimana kegiatan di rumah terkait penggunaan HP, Pak. Kalau bisa nanti saya sosialisasikan kepada orang tua itu untuk penggunaan HP itu dibatasi waktunya, Pak. Jadi tidak secara berlebihan anak diberikan hak penuh penggunaan HP, namun anak itu juga dipantau penggunaan HP-nya ataupun tontonan yang dilihatnya, Pak. Itu mungkin rencana saya ke depannya itu seperti itu, Pak. Agar setidaknya anak-anak itu pahamlah kalau apa yang diutarakan atau disampaikan ke teman-teman lainnya menggunakan bahasa-bahasa yang kurang pantas itu bukan hal yang patut untuk dicontoh, Pak. Itu seperti itu, Pak. Itu rencana saya. Bagus sekali itu, Pak, ya. Berarti ada 2 perencanaan ya, ada 2 opsi. Yang pertama, anak-anak akan di-assessment dulu nggih. Akan dibina secara pribadi nggih. Kemudian apabila itu belum berhasil, akan melibatkan orang tua murid. Bagus sekali itu, Pak Ginanjar. Mungkin yang berikutnya kita juga bisa merangkul seluruh warga sekolah, Pak, ya, untuk bisa menangani semua ini, Pak. Nggih. Bagus sekali itu, Pak, perencanaan yang bagus. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan harapannya ya murid-murid sudah tidak berkata kotor dan kasar lagi, Iya, Pak. Pak, itu harapan saya, Pak. Iya, Pak. Nah, ya. Itu. Memang kita sebagai guru ya harus bisa menjaga anak-anak, Pak, nggih, dari perkataan yang tidak baik. Bagus sekali itu, Pak. Dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan hasilnya juga baik, Pak Ginanjar ya. Iya, Pak. Seperti itu. Ya, itu terus nanti saya juga akan berkomitmen, Pak. Berkomitmen pada siswa itu agar mungkin kedepannya banyak anak-anak yang tidak melakukan seperti itu. Saya akan membuat keyakinan kelas, Pak, bahwa di dalam kelas ataupun di luar kelas itu menggunakan bahasa yang santun. Itu ya, itu akan saya buat keyakinan seperti itu, Pak. Itu mungkin bisa dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut, Pak, ya. Bagus. Bagus sekali itu, Pak. Jadi ada kesepakatan ya, ada kesepakatan yang berubah menjadi keyakinan nggih. Iya, Jadi Pak. mungkin bisa nanti kan kalau sudah bisa terlaksana itu anak-anak lebih bertanggung jawab, Pak, ya, terutama dalam berkata ya. Iya, Pak. Bagus itu, Pak Ginanjar. Jadi apa yang dapat saya simpulkan tadi, yang pertama kita asesmen anak-anak, kemudian melibatkan orang tua, melibatkan Bapak Ibu guru, kemudian membuat komitmen. Wah, bagus sekali itu, Pak, bentuk tanggung jawab anak-anak, Pak, ya. Iya, Pak, itu mungkin yang saya lakukan nanti. Nanti saya siap membantu, Pak, agar kita berjalan dengan baik, karena kan juga murid-murid saya juga, Pak, ya. Iya, Pak, iya. Terus masih ada lagi enggak, Pak, kira-kira, Pak? Kemungkinan itu sudah cukup, Pak. Terima kasih ini karena dengan adanya perbincangan ini saya menjadi semakin terbuka, Pak, untuk bisa mengatasi masalah ini, karena dari kemarin kok saya pendam sendiri, itu saya mengalami kebuntuan karena tidak mendapatkan sharing seperti ini, Pak. Karena dengan adanya sharing seperti ini saya merasa pola pikir saya terbuka, Pak. Ini terima kasih kepada Pak Iman ya yang telah memberikan arahan kepada saya ini, Pak. Sama-sama, Pak, bukan arahan, Pak, ya, kita berbagi lah, saling berbagi. Iya, Pak, terima kasih atas sharing ini. Kemajuan bersama, Pak, ya. Iya, Pak. Ya udah, Pak, saya lanjutkan tugas saya dulu, Pak, ya. Terima kasih, Pak Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ginanjar Widodo sebagai Cut dan Bapak Imanuddin sebagai Koci. Dalam kegiatan kali ini kita akan belajar tentang praktek coaching dengan kasus banyak siswa yang tidak memahami pelajaran selama di dalam kelas. Oke, kita mulai Pak ya. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anjar. Ini kok kelihatannya Bapak kok termenung sendiri. Ini ada masalah apa ya Pak, kalau boleh saya tahu? Iya ini Pak, saya itu beberapa hari terakhir itu merasa resah, resah karena di dalam pembelajaran saya kok masih banyak siswa yang tidak memahami materi yang saya terangkan, Pak. Oh, Jadi saya berarti bingung sekali ini, Pak. Oke. Ini berarti terkait pembelajaran di kelas, Pak ya? Iya, Pak. Ginanjar betul sekali. Terkait pembelajaran ya. Kira-kira tujuan Anda menggali masalah ini itu untuk apa, Pak ya? Kalau boleh saya tahu. Oh, iya Pak Ginanjar. Jadi harapan saya, tujuan saya ke depan itu anak-anak lebih dapat memahami materi yang saya ajar di kelas. Nanti harapannya ya bisa mengimplementasikan ketika ada soal yang berkaitan dengan pelajaran, khususnya ya pelajaran matematika itu. Nah, seperti itu Pak Ginanjar. Kemudian nanti kan bisa mendapatkan hasil yang baik, bisa memperoleh prestasi yang optimal. Seperti itu Pak Ginanjar. Saya pengennya seperti itu. Oke. Kalau saya boleh tahu Pak ya, itu skalanya yang tidak paham itu dalam skala yang cukup besar atau hanya beberapa siswa saja Pak? Cukup lumayan besar Pak, sekitar 40%-an lah Pak. 40% siswa itu masih belum memahami. Jadi saya berpikir apa karena cara mengajar saya yang tidak menarik mereka, atau siswa yang belum mempunyai motivasi belajar Pak, atau dua-duanya. Ini saya resah sekali ini Pak. Oke. Terus saya mau bertanya ini Pak, untuk sekitar 1 minggu ke belakang ini dalam Pak Iman mengajar, coba ditelaah Pak, apakah ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan pola-pola yang terjadi yang janggal selama anak melakukan pembelajaran matematika ini Pak? Oh iya Pak Ginanjar, saya review ke belakang itu. Jadi sebenarnya di awal pembelajaran selalu saya tanyakan, apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Nah, sudah siap. Tetapi nanti di dalam prosesnya mereka sering tidak fokus Pak. Kemudian ada yang bercanda sendiri, ada yang fokus tapi ternyata tidak paham gitu. Apa karena saya berpikir pembelajaran saya mengajar, kemudian menerangkan, kemudian saya memberi soal, seperti itu. Apa karena kurang menarik mungkin Pak? Ya. Kalau jadi dengan seperti itu, mungkin bisa saya ambil kesimpulan. Mungkin jenengan bisa untuk menanyakan Pak kepada anak-anak tersebut bagaimana kesehariannya di rumah tentang kegiatan belajarnya Pak. Itu coba jenengan nanti review kembali bagaimana pembelajaran anak di rumah. Apakah mereka di rumah hanya tinggal bermain saja atau apa saja, itu nanti mempengaruhi Pak. Coba nanti jenengan review itu Pak. Nanti saya coba Pak ya. Jadi saya akan bertanya keseharian anak-anak itu di rumah kegiatannya apa saja gitu Pak ya. Bahkan kalau Pak bisa punya rencana anak-anak itu saya suruh nulis schedule ya, atau rencana kegiatan harian ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apakah sudah ada waktu untuk belajar atau belum Pak ya? Iya itu Pak, itu nanti mempengaruhi siswa. Nanti itu untuk mempengaruhi siswa bagaimana pola kesehariannya Pak. Kalau pola kesehariannya nanti
ada waktu untuk belajar, nanti mungkin dalam mempelajari matematika yang jenengan ajarkan itu akan lebih mudah, Pak. Nggih. Jadi mungkin yang berikutnya saya ingin merubah cara pembelajaran saya, Pak, ya. Mungkin apa Oh. medianya tidak menarik, nggih. Oh, nggih. Atau saya hanya menggunakan metode ceramah saja. Selama ini memang saya lakukan kebanyakan masih metode ceramah, Pak. Nanti saya coba, Oh. saya akan membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian Nah, itu mempraktekkan bisa, Pak. langsung. Mungkin seperti Iya. itu mungkin Pak Ginanjar ya? Iya, bisa, Pak. Itu jenengan coba variasikan nggih, model belajar yang mungkin membuat anak itu bekerja aktif, jangan pasif. Karena kalau Nggih. anak-anak pasif itu mungkin anak-anak akan cepat bosan, Pak. Coba jenengan beri stimulus-stimulus, misalkan maju untuk mengerjakan tugasnya secara berkelompok, menyelesaikan masalah, kemudian memaparkan hasilnya, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal konkret, Pak. Itu bisa, Pak. Coba Nggih, jenengan nggih. kira-kira punya bayangan nggak, misalkan mengajar dengan Oh konkret? iya Pak, saya punya bayangan ini, nggih. Nggih. Ya. Terus kira-kira Nggih. ini nanti Pak Iman punya rencana ke depan tidak, Pak? Untuk bagaimana kira-kira Iya, memperdayakan Pak. anak-anak Oh ini, iya. Pak? Nggih. Jadi saya nanti ke depan, saya ini berdiskusi dengan jenengan, terbuka ini pikiran saya. Ya. Jadi rencana saya ke depan yang pertama itu ya, saya akan suruh anak-anak biar muncul motivasi dari diri itu membuat rencana kegiatan harian nih, apakah sudah ada Oh, waktu oke. untuk belajar di rumah. Kemudian yang kedua, saya akan memperbaiki cara mengajar saya. Jadi saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik, mungkin dengan membuat media-media ataupun langsung praktek ya. Contohnya kalau saya mau menerangkan volume bangun ruang ya, saya praktek langsung Oke, Pak, dengan itu bagus, Pak. menemukan rumus itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, agar suasana kelas nyaman, maka saya akan ajak anak-anak untuk membuat sebuah kesepakatan nih, agar menjadi sebuah keyakinan kelas. Wah, itu Agar komitmen anak-anak yang itu bagus, Pak. nanti nggih, agar anak-anak itu lebih bertanggung jawab nggih, Pak Nggih, Ginanjar. Pak. Mungkin Nggih. seperti itu bisa Pak Ginanjar ya? Ya, itu sudah bagus itu, Pak. Menurut saya itu Nggih. nanti ketika rencana jenengan itu nanti dilakukan dan komitmen jenengan itu tadi dilakukan bersama siswa, saya rasa nanti ada peningkatan, Pak. Ini Amin. Oke, ini jenengan lakukan saja secara kontinu, konsisten, Pak ya. Mungkin Nggih. itu nanti akan ada dampak yang besar dari pembelajaran yang tadi Anda risaukan tadi, Pak. Nggih. Semoga Pak ya. Ya. Jadi nanti ke depan agar anak-anak lebih baik lagi Pak ya, terutama dalam dalam hal kognitifnya ya. Iya, Pak, itu nanti Nggih. pasti akan berdampak bagus itu, Pak. Nggih. Ini saya benar-benar terbuka ini Pak, berdialog dengan panjenengan. Oke. Jadi yang tadinya aduh ini saya mau bercerita sama siapa ya. Ini terima Oke. kasih sekali Pak Ginanjar sudah Iya, meluangkan sama-sama, waktu Pak. mau sharing dengan saya. Mudah-mudahan saya ke depan bisa lebih baik lagi dalam membersamai anak, membersamai murid Pak Ginanjar nggih. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Terima kasih. Saya juga ucapkan nanti semoga dengan rencana dan komitmen yang jenengan buat itu nanti hasilnya akan memuaskan sehingga anak-anak terpacu lagi motivasi belajarnya dan juga hasil belajarnya nanti baik, Pak nggih. Nggih, amin. Nggih. Matur nuwun Pak Ginanjar. Nggih. Assalamualaikum, Pak. Nggih, waalaikumsalam.